Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini super duper excited ya, karena lagi aku akan nge-review ini lip produk baru. Yes, kemarin udah ada beberapa antara kalian yang request juga, yaitu produk terbarunya dari Makeover. Ya kali ya nggak review, yang namanya adalah Amplify Flute Glass-nya yang seperti ini. Mereka kemarin launch dengan 5 shade varian warna, kayaknya satu warna clear dan lainnya tuh ada shade-nya. Dan di sini aku beli 4 yang ada shade warnanya. Penasaran banget ya, karena kan dilihat dari teksturnya atau finish-nya, itu dia bener-bener glossy dan ngebuat bibir tuh kelihatan ngeplam sehat. So pastinya di videoku kali ini aku bakal kupas tuntas mulai dari packagingnya, teksturnya seperti apa waktu dipakai di bibir aku, warna-warnanya, sampai ke tes ketahanan. Buat kalian yang udah nungguin dan penasaran dengan video ini, pastinya yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan seperti biasa aku akan ngebahas detail dari packagingnya nih. Kalau aku lihat sih simple ya, dia kayak warna-warna krem abu gitu. Di bagian depan udah pasti ada nama produknya Makeover Amplify Flute Glass. Udah gitu kalau aku lihat di sisi yang lainnya ya, aku akan kasih tunjuk detail ingredient. Seperti biasa bakal aku zoom di situ. Kalau kalian penasaran nih untuk komposisinya apa-apa aja. Dan bisa dilihat karena ini produk lokal, pastinya sudah BPOM dan halal juga ya dari Makeover. So kalian nggak perlu mempertanyakan lagi. Aman buat kita pakai. Selain itu dia juga sudah ngeklaim vegan sama cruelty free juga ya. Sekarang di bagian sisi box lainnya ini ada beberapa klaim produknya nih. Dia menyebutkan amplified smooth glassy finish, berarti nanti untuk teksturnya tuh bakal smooth. Begitu kalau glassy itu kesannya glossy yang bener-bener kayak berkilau, bercahaya gitu ya. Begitu yang kedua plumping last up to 10 hours. Jadi ini bibir akan ngeplam bisa tahan sampai 10 jam. Mungkin dari hidrasinya ke bibir ya. Udah gitu refreshing glassy color flush with cooling effect. Berarti di sini bisa disebutkan untuk glassy-nya itu ngebuat kelihatan fresh. Udah gitu ada cooling sensation atau rasa ademnya gitu di bibir. Dan yang terakhir maintain lips hydration up to 10 hours, menjaga kelembaban bibir sampai 10 jam. Oke, nanti kita akan lihat aja ya detailnya seperti apa sambil dipakai di bibir aku. Kalau aku lihat sih di sini di bagian ujungnya ada expired date-nya nih sampai di tahun 2028. Tapi biasanya untuk lip produk kayak gini tuh setelah dibuka, bentar, ada nggak ya? Nggak disertakan di sini, cuman masa berlakunya tuh sekitar 1 sampai 2 tahunan. So jangan hanya terpancang dengan expired date yang ada tertera di sini. Kalau misalnya dibuka di tahun 2025 ini, kemungkinan masa berlakunya sekitar 2026 atau 2027. Dan untuk netonya sendiri di sini tertera 3,8 gram. Kemarin harganya tuh sekitar 115 atau 100.000 berapa gitu, nanti akan aku tulis langsung aja di sini. Tapi karena aku beli 4 piece langsung ya, kemarin kayak ada diskon jadi sekitar 95 ribuan. Ya, kalau misalnya dilihat dari netonya sih hampir mirip-mirip dengan lip glaze-nya ya, tapi ini harganya sedikit lebih di bawahnya. So, nanti apakah cukup worth to buy dengan kualitasnya, kita langsung akan buktikan aja. Terus selanjutnya aku akan ngebahas packaging dalamnya ya, seperti ini. Mengingatkan aku sama package yang lip stain-nya ya. Dulu juga hampir mirip kayak gini, bagian bawahnya doff bening, di bagian atasnya warna hitam, tapi ini tuh kayak rada beda gitu. Ada percampuran warna silver abu dengan warna hitam yang bertekstur seperti ini. Detailnya kalian bisa langsung lihat aja. Sebenarnya kalau dari segi packaging sih aku nggak terlalu mempermasalahkan, dan menurut aku ini masih cukup simple tapi kelihatan mewah juga ya. Udah gitu selain ada nama produknya, pastinya di bagian bawah ini ada keterangan seperti nama shade-nya, udah gitu ada expired date dan juga netonya nih tertera di sini. Sebelum aku nge-swatch satu persatu, aku akan kasih tunjuk detail aplikatornya dulu ya. Jadi di sini aplikatornya itu yes sama kayak aplikator lip gloss yang udah pernah ada. Seingat aku dari MOP yang apa tuh namanya? Aku lupa sih yang lip glossnya itu. Aplikatornya juga kayak gini, lumayan gede, udah gitu melengkung ya di bagian ujungnya. Biasanya sih untuk lip gloss emang kayak gini karena mungkin waktu dipakai tuh teksturnya kan glossy ya.
nanti efek ngeplam dan penuhnya di bibir tuh kayak lebih kelihatan gitu. Nanti kita akan lihat aja waktu dipakai di bibir aku. Dan pastinya tanpa berbasa-basi lagi, aku akan swatch satu persatu untuk shade yang udah aku beli ini. Dan seperti biasa ya, kalau aku nge-swatch, ini kondisi dari tadi aku udah nggak pakai makeup. Aku cuman pakai alis saja sama sedikit cover di jerawat aku yang masih kehitaman di dagu. Tapi ini real warna kulit aku di warm undertone kuning langsat light medium. Jadi kalau misalnya kalian punya tipe kulit yang mirip sama aku, hasilnya mungkin bakal mirip-mirip. Walaupun itu kadang tergantung sama warna bibir juga ya. Karena kan coverage lip product tuh beda-beda. Kalau dia memang nutup banget, biasanya nggak akan terlalu ngefek di warnanya. Tapi kalau misalnya coveragenya tuh kurang gitu, nanti kalau bibir kalian ternyata lebih gelap dari aku, hasilnya mungkin bisa beda-beda. Dan kalau sekarang cahayanya tuh kan aku pakai sinar matahari sama ring light, tapi waktu nge-swatch aku pakai sinar matahari langsung dari jendela. So ya, aku harap warnanya memang akan bener-bener real. Sekarang aku akan mulai dari shade yang pertama ya, 501 yang namanya Angel. Jadi kemarin waktu aku lihat di official store kayak bener-bener warna nude pinkish MLBB gitu ya. Langsung akan aku pakai, kondisi bibir aku kayak gini, bare lipsnya. Di pinggiran bibir aku agak gelap dan sekarang langsung akan aku pakai aja ya. Karena untuk di petunjuknya nggak ada di shake-shake atau seperti apa. So langsung akan aku ambil dan aplikasikan nih di bagian bawah bibir aku. Wow, teksturnya tuh bener-bener kayak creamy gel gitu yang lumayan kental ya. Tapi waktu di swipe memang berasanya smooth. Ini udah sesuai dengan klaimnya tadi ya. Dan warnanya, yes, cakep banget kayak warna-warna nude pinky soft yang agak terang. Jadi ini lebih ke neutral cool menurut aku untuk warnanya. Dari segi pigmentasi, ternyata dia nggak bisa langsung cover di bibir aku, jadi aku harus celup dan aplikasikan lagi. Tapi memang di sini udah kerasa ya, kayak ada sensasi dingin gitu waktu dipakai di bibir. So ya, seperti ini untuk hasil maksimalnya ya dipakai di bibir aku, bener-bener kelihatan ngeplam, sehat banget ya. Dan di warna ini aku pakai bare face, di wajah aku masih aman ya. Kayak bibir aku tuh udah warnanya natural pinky soft dari sananya, so kelihatan cakep banget. Dan seperti ini kondisinya di bibir aku, detailnya bener-bener kerasanya tuh memang lembab banget. Udah gitu waktu dikatupkan bener-bener lembut, kayak ada base oilnya gitu. Dan bener-bener kerasa sih kalau ada sensasi dingin di sini. Sebenarnya sih kalau kalian punya tipe pinggiran bibir gelap kayak aku, samar-samar masih rada kelihatan ya itu, walaupun udah cukup meratakan. So, memang ini coveragenya nggak terlalu nutup, tidak aku sarankan untuk kalian yang punya tipe bibir yang lebih gelap dari aku. Karena sepertinya kayak akan kurang mengcover sih menurut aku. Dan pastinya karena memang dia glossy, lembab kayak gini, waktu aku coba cium di tangan aku, yes, dia masih transfer, udah pasti ya. Karena memang dari finishnya udah kelihatan ini lip gloss, dan langsung kayak lumayan keangkat gitu di bibir. Coveragenya berkurang gitu ya setelah aku cium di tangan. Tapi memang untuk lip gloss kayak gini biasanya kalau aku hapus nih pakai tisu aja nih, aku swipe itu langsung udah hilang ya di bibir aku. Tapi setelah aku hapus kayak sensasi lembab dan dinginnya tuh masih kerasa gitu di bibir waktu aku katupkan, nggak berasa kering. Dan ini coba aku hapus. Sekarang yang kedua menggunakan micellar water ya, pastinya udah lumayan hilang memang di situ karena udah aku swipe pakai tisu. So kalau misalnya kalian lagi pergi-pergi nggak pakai micellar water, misalnya mau touch up ya, tinggal dihapus pakai tisu aja atau tisu basah, aku rasa udah kehapus sih untuk lip yang Amplify Fluid Glass-nya ini. Warna yang kedua ini juga banyak disukai nampaknya ya, yaitu 502 Test, yang waktu dia dari warnanya memang dia tuh warna pinkish tapi ada percampuran dengan brownish-nya. So jatuhnya lebih ke neutral warm sih menurut aku. Dan waktu dipakai di bibir aku, yes, ini beda dari yang sebelumnya, coveragenya lebih bagus. Satu kali celup dia bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku. Dan bibirnya tuh memang kelihatan ngeplam banget ya, sesuai dengan klaimnya, menyamarkan garis-garis bibir aku. Dan rasanya udah pasti tadi lembab, smooth, udah gitu waktu dikatupkan itu nggak lengket sama sekali ya. Kalian bisa langsung lihat aja tuh di bibir aku. So walaupun ini kerasa di bibir, tapi rasanya masih nyaman. Oke, kayak gini untuk shade 502 Test yang menurut aku ini bakal jadi best seller nggak sih? Karena warna pinkishnya cenderung kalem yang lebih di warm undertone. Jadi kayak untuk tipe kulit orang Indonesia ini bakal cocok ya. Dan warnanya juga natural, nggak terlalu kelihatan gelap. Di sini kalau aku katup-katupkan itu kayak coveragenya rada berkurang nggak sih? Aku nggak tahu, mungkin karena teksturnya gel yang cukup kental ya. Nanti kita akan lihat di warna-warna selanjutnya. Dan warna ketiga ini adalah warna yang paling gelapnya ya. Namanya adalah
503 Mythic. Kalau dilihat dari hintnya memang dia kayak warna merah tapi ada percampuran kecoklatan. Gak sabar langsung akan aku pakai di bibir aja karena memang ini warnanya lumayan gelap, jadi pigmentasinya nggak usah diragukan ya. Walaupun memang kalau untuk gloss lip yang dia tuh gelnya agak kental kayak gini, agak tricky sih ngeratain warna yang lumayan bold kayak gini karena kayak agak patchy ya di awal. Tapi kalau misalnya kita katupkan, katupkan lagi, itu nanti akan merata dengan bagus sih untuk warnanya. Dari aplikatornya ini juga walaupun memang lumayan gede tapi aman menurut aku, kayak untuk efek ngeplamnya tuh jadi dapet. Bibir terkesan lebih penuh apalagi kalau warna gelap kayak gini ya. Cuman kalian perlu hati-hati biar nggak beleberan kemana-mana. Cuman kalau misalnya teksturnya kental kayak gini sih jarang beleber juga ya, kayak nyaman aja gitu diaplikasikan dengan aplikator yang lumayan gede kayak gini. Oke, seperti ini shade 503 Mythic ya. Kayaknya bakal jadi best seller kalau kalian suka warna-warna merah kecoklatan yang cenderung di warm undertone lagi-lagi. Jadi warna merahnya tuh bukan yang ngejreng dar-der-dor, tapi kayak masih oke lah ya. Untuk kerja, untuk acara-acara malam masih aman. Tapi aku sih paling penasaran kalau dijadikan daleman ombre. Oh ya, untuk efek cooling sensation-nya memang ada ya sesuai klaim yang tertera tadi. Dan ini tuh bertahannya lumayan lama gitu di bibir aku. Bahkan ini sekarang aku pakai lama masih ada ya, dan waktu aku hapus pakai micellar water kayak tambah nyes-nyes gitu sih rasanya di bibir. Dan akhirnya masuk ke warna terakhir yang ini paling membuat aku penasaran ya, karena warna kayak gini tuh warna aku banget, yaitu namanya 504 Aura. Ya, langsung kita akan lihat aja warnanya ya. Di sini dia kayak warna-warna nude peachy, ada brownish-nya, udah pasti ini warna favorit aku. Dan waktu diaplikasikan di bibir ini untuk intensitas warnanya hampir mirip dengan yang pertama tadi. Jadi karena dia warnanya lebih soft, udah pasti aku perlu celup lagi. Barulah aplikasikan ya untuk bisa mengcover pinggiran bibir aku yang gelap. Walaupun masih ada samar-samar kelihatan, tapi sudah cukup meratakan di bibir aku untuk warna yang aura ini. Dan bener dong, secakep itu warnanya. Kalian bisa langsung lihat ya, warna nude peachy brownnya ini dipakai tanpa makeup kayak nyatu aja. Dan terkesan warnanya kalem, kayak anak baik-baik aja. Jadi ini salah satu warna yang selalu aku rekomendasikan ya. Kalau misalnya kalian punya tipe kulit kayak aku, atau mungkin di medium skin, ini masih aman ya. Cuman kalau misalnya lebih gelap dari aku, mungkin akan rada sedikit pucat. Jadi sekali lagi ini tidak aku rekomendasikan kalau misalnya tipe bibir kalian lebih gelap dari aku, karena mungkin coveragenya bakal kurang. Tapi ini perkiraan aku aja. Kalau misalnya ada yang udah coba warna 504 atau 501 di tipe bibir gelap, kayak gimana hasilnya, bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Dan aku penasaran karena memang sudah sesuai klaimnya ya, dia ngeplam sehat bibirnya. Itu ada kandungan apa sih di dalamnya? Jadi aku buka di official store nih. Ternyata disebutkan di sini diformulasikan dengan aktif teknologi yang bekerja dengan menstimulasi hyaluronic acid dan juga kolagen. Terbukti efektif membantu meningkatkan volume bibir, menghaluskan tekstur dan garis halus bibir, memberikan hidrasi yang optimal, dan memberikan efek anti-aging untuk menjaga bentuk kontur bibir hingga 10 jam. Oke, sudah terjawab ya. Ternyata kandungannya nggak main-main, hyaluronic acid dan juga kolagen. Itulah kenapa kayak berasanya tuh lembab banget gitu di bibir. Walaupun ini kerasa ya kalau kita pakai sesuatu, tapi karena nggak lengket jadi kayak masih nyaman-nyaman aja gitu. Dan ini aku udah ngomong beberapa menit, ini rasa dinginnya masih rada kerasa ya. So kayak memang berasa fresh aja gitu di bibirnya. Dan kalau lihat warna nude peachy brown kayak gini, nggak afdol kalau kita nggak pakai ombre. Langsung aja aku akan gabungkan dengan yang 503 Mythic tadi ya, warna reddish brown, yang ternyata waktu dipadukan ombre itu rada tricky ya, karena kan tekstur gelnya tuh kental banget, jadi kayak agak patchy. Tapi setelah kita katupkan, ratakan lagi, katupkan, kayak gitulah ya caranya. Itu hasil ombre lipsnya cantik banget. Ini finish glossy yang ada gradasi ombre kayak gini tuh kayak bibir bener-bener sehat dan cakep aja ya. So ini untuk kalian yang tipe kulitnya lebih ke neutral warm atau warm undertone akan cocok nih pakai ombre lips yang pertama ini. Dan sekarang aku akan coba ombre lips yang kedua. Base-nya pakai yang 501 Angel. Ini juga warna pinkisnya cantik banget. Dipadukan dengan warna merah dari Mythic ini, wow, kayak merahnya tuh berubah jadi sedikit agak ungu gitu. Karena bercampur dengan warna pinkis nih, seperti yang lagi aku pakai di bibir kalau kalian penasaran.
Untuk ombre lipsnya jadi lebih soft, kalem, dan natural aja. Oke, itu tadi untuk swatches keempat shade warna dan perpaduan ombre dari makeover yang Amplify Fluid Glass-nya. Kira-kira gimana dari 4 varian warna ini, mana warna yang kalian suka? Coba komen-komen di bawah. Memang rada susah ya, karena warnanya tuh cantik-cantik banget. Tapi kalau harus milih, yang pertama yang aku suka adalah 501 Angel. Karena menurut aku walaupun ini soft banget ya warnanya, tapi kayak paling natural gitu. Jadi kalau kalian mau warna-warna pinkish ala-ala bibir gitu, kalian bisa coba yang ini, walaupun kurang rekomen kalau tipe bibir gelap ya. Dan untuk yang kedua adalah 502 ya, karena itu tuh warnanya bener-bener kayak pinkish brown, natural banget, nggak pucat sama sekali, dan cocok dipakai di semua skin tone. Dan pastinya 504 Aura aku juga suka sih. Pokoknya ini warna-warnanya tuh cantik-cantik semua, tapi tadi untuk urutan yang aku suka seperti itu. Dan untuk kesimpulan sementaranya, dari segi klaimnya semua sudah terbukti ya, kalau dia teksturnya memang smooth, udah gitu juga lembab, glossy, tapi masih nyaman gitu, nggak lengket sama sekali, ngebuat bibir kelihatan ngeplam, bisa menyamarkan garis-garis bibir aku. Yang pasti untuk ukuran lip gloss ini juga menurut aku nggak terlalu berat ya, masih nyaman di bibir. Sekarang kita tinggal lihat aja untuk ketahanannya kayak gimana. Udah aku pakai di beda hari kemarin. Dan aku sengaja makan makanan yang nggak terlalu berminyak sih, karena ini lip gloss, dia tuh fokusnya lebih ke melembabkan bibir. Lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Oke, ini aku udah selesai makan. Di sana sempat aku kasih lihat ya kalau dia udah lumayan banyak hilang, dan sekarang di rumah. Sengaja aku nggak pakai masker biar kalian bisa lihat detailnya hasil aku selesai makan tadi kayak gimana. Yes, udah pasti hilang di bagian tengahnya, bahkan di pinggirannya tuh sisa dikit banget. Waktu aku swipe masih ada tuh lip glossnya, cuman kayak ya overall semuanya hilang, padahal aku tadi nggak terlalu makan yang berminyak. Jadi memang sudah aku duga ya, dengan finish glossy lips yang melembabkan biasanya memang akan kurang tahan lama untuk makan ini dan itu. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai kulineran, jalan-jalan, pastiin bawa di tas biar bisa touch up. Lagian touch up-nya juga gampang ya, tinggal di swipe pakai tisu, diaplikasikan lagi, itu udah langsung badai lagi, glossy lagi untuk bibirnya. So memang walaupun sama-sama glossy, beda kalau dibandingkan lip glaze-nya ya. Karena untuk lip glaze-nya ini, dia teksturnya sedikit lebih ringan, tapi kayak rasanya tuh di bibir lebih nempel gitu. Kalau yang baru ini dari segi hidrasinya akan lebih melembabkan lagi dibandingkan yang lip glaze-nya. Dua-duanya sama-sama nyaman, tapi untuk ketahanan udah pasti lip glaze-nya masih lebih unggul. So ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja ya. Kalian lebih suka glossy lip yang dia tuh pure melembabkan bibir aja, atau masih tahan ya buat makan ini dan itu. So untuk yang Makeover Amplify Fluid Glass ini, menurut aku sih untuk ukuran glossy lip cukup worth to buy buat dicoba. Karena memang bener-bener melembabkan ya, bahkan setelah dipakai makan tuh lembabnya masih kerasa di bibir. Pigmentasinya cukup bagus untuk di warna-warna tertentu, tadi udah aku kasih tunjuk. Dan yang pasti sih walaupun dia glossy lip yang kerasa di bibir, tapi masih nyaman dipakai untuk sehari-hari. Tapi ini memang tergantung preferensi kalian masing-masing aja. Aku sih termasuk yang suka lip produk tahan lama ya. So ini mungkin aku pakai untuk daily di rumah aja kalau kalian pengen kelihatan cantik bibirnya dan juga lembab. Kira-kira gimana setelah lihat review sampai tes ketahanan? Menurut kalian cukup worth to buy nggak nih buat kalian coba dan beli?
komen-komen di bawah. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like dan komen-komen di bawah juga ya kalau udah cobain nih untuk produk terbarunya dari Makeover. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir dan sampai ketemu lagi. Bye!